ku pandang wajah-Mu dan berseru. Saudaraku, suatu kali Yeremia bercakap-cakap dengan Tuhan, dan Tuhan bertanya kepada Yeremia, "Yeremia, apa yang kau lihat?" Pembicaraan itu dicatat di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-11. Dan kalau saudara diajak berbincang dan Tuhan menanyakan hal yang sama dalam hidup saudara hari ini, dengan segala macam hiruk pikuk kehidupan, banyak tantangan yang sedang kita hadapi, lalu Tuhan bertanya, "Apa yang kau lihat?" Kira-kira apa jawab saudara? Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita mengerti. Sebab Ayub dalam Ayub 3 ayat 25-26 berkata, "Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman, aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul." Sering sekali apa yang kita lihat itu memberikan kita kesempatan untuk merespon. Dan ketika kita melihat hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang tidak memberikan pengharapan, maka yang timbul adalah kecemasan. Dan firman Tuhan dalam ayat ini tadi berkata, kalau engkau penuh dengan kecemasan, maka itulah yang menimpa engkau. Dan tentu saja bukan kehidupan yang seperti itu yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, Paulus berkata, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Ada begitu banyak orang, saudaraku, yang dia begitu gundah gulana, sangat khawatir ketika mata jasmaninya sudah buram. Ketika dia tidak lagi bisa melihat pemandangan, dia tidak bisa lagi melihat sebuah karya yang bagus, bahkan dia tidak bisa lagi melihat sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Betapa dia merasa menjadi orang yang sangat tidak berarti, seakan-akan ada banyak yang kurang dan tidak ada lagi pengharapan dalam hidupnya. Tetapi pernahkah kita juga bisa melihat bahwa ada satu penglihatan yang lain yang juga sering sekali sudah kabur dan tidak lagi tajam, bahkan tidak berfungsi, tapi kita merasa tidak terganggu, yaitu penglihatan dengan iman. Sebab kita melihat bukan saja dengan mata jasmani, dan mata jasmani sering sekali menipu kita, sering sekali membuat kita untuk salah di dalam menangkap sebuah keadaan yang sebenarnya. Itu pernah dialami oleh Gehazi. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ketika dia bangun pagi hari, dia melihat ada begitu banyak tentara berkuda dan kereta berapi mengelilingi mereka dan siap menyerang Gehazi dengan tuannya, yaitu Nabi Elisa. Tapi di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16, Elisa mengatakan, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Yang Elisa doakan bukan saja, tentu saja bukan mata jasmaninya, tapi mata rohani daripada Gehazi. Ketika Gehazi melihat dengan mata jasmani, dia tidak melihat karya Allah. Dan Elisa berdoa untuknya supaya Allah membukakan mata rohaninya. Inilah perbedaan antara orang yang hidup dengan mengandalkan apa yang dilihat oleh mata jasmaninya, di mana dia akan selalu hidup dalam ketakutan, hidup dalam ketidakpastian, dalam kekhawatiran, dalam kebimbangan, karena memang terlalu banyak hal yang menakutkan kita di dunia ini. Terlalu banyak hal yang membuat kita pesimis yang sedang terjadi berseliweran dalam hidup kita. Tetapi hari ini saya mau mengajak saudara, mari pakai mata rohani saudara. Orang yang memakai mata rohaninya, apa yang akan diperolehnya, saudaraku?
Lihat, ketika Elisa memakai mata rohaninya, maka dia tenang menghadapi semua yang dikatakan oleh Gehazi. Mengapa? Karena yang dia lihat itu beda. Yang dia lihat itu adalah justru lebih banyak tentara Allah yang menyertai mereka daripada tentara musuh yang ingin melawan mereka. Orang yang melihat dengan mata rohani, dia akan tenang dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang melihat dengan mata rohani, dia akan tetap langkah hidupnya tanpa ragu sedikit pun. Lihatlah apa yang dialami oleh Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Abraham taat mengikuti seperti yang Tuhan katakan tanpa ragu, karena dia melihat dengan mata imannya, mata rohaninya. Itu sebabnya dia disebut sebagai bapa orang yang beriman. Begitu juga Yosafat dikepung oleh 3 negara, 3 bangsa. Mau dihabisinya Yosafat bersama dengan tentaranya. Apa yang terjadi? Dia mencari wajah Tuhan dan Tuhan berkata kepadanya, bukan kamu yang berperang, aku yang akan berperang melawan kamu. Itu diceritakan di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 14 sampai dengan 25. Lalu Yosafat tenang saja. Dia hanya berdoa, menyanyi, dan sesudah itu Tuhan menyelesaikan baginya. Melihat segala sesuatu dengan mata rohani. Kepada mereka Tuhan percayakan kemenangan. Bagaimana dengan saudara? Kemana arah mata saudara tertuju saat ini? Di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yang keempat, orang yang melihat dengan mata rohani. Mereka adalah orang yang dibahagiakan oleh Tuhan. Mari saudaraku, mulai sekarang pandang dia dengan mata rohani kita. Karena mata jasmani ini sering sekali menipu, sering sekali memanipulasi kita. Tapi dia sekali-kali tidak akan kecewakan kita. Orang yang berharap kepadanya, sekalipun dia dalam segala kesulitan, dia pasti akan mengalami karya Tuhan yang besar. Tuhan memberkati saudara. Harapan dalam hidupmu.